Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami, tim KKS Kelapa Gading, yang pada hari ini akan mengadakan Sumur Yakub. Khususnya pada hari ini, Engkau telah memilih hamba-Mu, Pak Santoso Wijaya, menjadi alat-Mu untuk mewartakan sabda-Mu. Dampingilah Pak Santoso Wijaya, berilah hikmat-Mu, agar apa yang diwartakan adalah semuanya berasal dari-Mu saja. Berkatilah juga Bapak Ibu, para peserta yang dengan setia ada kerinduan untuk hadir, untuk mendengarkan firman-Mu pada program-program kami, KKS Kelapa Gading. Berkatilah mereka, kami percaya pada hari ini Engkau hadir, dan kami bersyukur selalu kami masih memiliki kesempatan, diberi kesehatan, diberikan hikmat dan berkat untuk selalu menjadi alat-Mu dimanapun dan kapanpun kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persilakan kepada Pak Santoso, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rosita. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Pada malam hari ini kita masuk dalam acara Sumur Yakub. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosita, Ketua KKS kita. Di dalam Sumur Yakub ini kita membahas bacaan liturgi, sebenarnya bacaan liturgi pada hari Minggu yang akan datang, yaitu bacaan liturgi hari Minggu tanggal 25 Oktober. Jadi di dalam Sumur Yakub ini kita coba merefleksikan dari bacaan liturgi tadi, terutama ditekankan di dalam bacaan Injilnya, dan mungkin nanti juga akan dilengkapi juga dengan bacaan-bacaan yang menyertainya, seperti bacaan pertama dan juga bacaan keduanya. Ya. Izinkan dalam kesempatan ini saya menggunakan screen untuk penampilan. Sebentar saya akan share dulu sebentar ya. Ya, dari Sumur Yakub pada malam hari ini adalah dipersembahkan dari tim Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Tema pertemuan kita pada malam hari ini adalah hukum yang terutama. Itu kita ambil dari bacaan Injil pada tanggal 25 hari Minggu yang akan datang, dari Matius 22 ayat 34 sampai 45. Ya. Bagaimana Injil Matius 22 ayat 34 sampai 45? Kita akan dengarkan, mungkin bisa dibantu oleh Ibu Rosita untuk membacakan Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 ini nanti. Silakan Bu Rosita. Hukum yang terutama. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengawali perikop yang telah dibacakan oleh Ibu Rosita tadi, sebelumnya kalau kita melihat perikop sebelum tentang ini adalah bagaimana orang Saduki juga berdebat kepada dengan Yesus perihal kebangkitan orang yang tidak kawin dan yang dikawinkan. Jadi perihal kebangkitan. Di dalam kebangkitan nanti apakah orang-orang itu kawin atau dikawinkan atau bagaimana? Ya. Lalu dijawab oleh Yesus sangat telak. Makanya orang Saduki itu sampai terbungkam, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, mengetahui jawaban Yesus tadi, orang-orang Farisi yang melihat, yang ada juga hadir di situ, tergerak hatinya. Ya, dia seperti mendapat angin, dapat kesempatan untuk sekali lagi mencobai Yesus. Kita tahu bagaimana orang Farisi terhadap Yesus itu. Sudah dari sejak awal orang Farisi itu sangat berseberangan dengan Yesus. Yang mendapat kesempatan ini, seperti kalau kita lihat bacaan Injil pada minggu yang lalu juga, orang Farisi berbuat hal yang sama, yang menjebak pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus tentang hal membayar pajak. Apa yang diharapkan oleh orang-orang Farisi atas jawaban Yesus? Pasti mereka sangat mengharapkan dari jawaban-jawaban Yesus itu ada menunggu kesalahan-kesalahan Yesus dalam hal menjawab. Demikian juga pada bacaan Injil hari Minggu tanggal 25 nanti, mereka mengharapkan kesalahan yang akan diberikan oleh Yesus. Kalau kita lihat pertanyaan dari orang Farisi tadi, hukum guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, dapat kita lihat di Matius 22 ayat 36 tadi. Sebenarnya orang Farisi ini apa sungguh-sungguh tidak mengerti hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Padahal kan kita tahu orang Farisi itu sangat memahami sekali, sangat ngelotok lah kalau kita bilang hukum-hukum yang ada di hukum Taurat itu. Kira-kira yang diharapkan oleh orang-orang Farisi itu apa sih? Jawaban seperti apa yang diharapkan dari Yesus? Ya. Atau kira-kira kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada kita, kira-kira jawaban kita apa? Hukum yang mana yang terutama di dalam hukum Taurat itu? Ya. Kalau kita lihat, Yesus begitu sangat menguasai juga hukum-hukum Taurat. Dan
kita lihat jawaban-jawaban Yesus yang sudah tadi kita baca dari Injil Matius tadi. Jawaban Yesus ini bukan sesuatu yang hal yang baru. Ya, semuanya jawaban Yesus itu semua ada tercantum dan tersurat di dalam hukum-hukum Taurat. Ya, jadi bukan suatu hal yang baru. Nah, coba kita lihat jawab Yesus itu kepada orang-orang Farisi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Seperti tadi, jawaban ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena kita bisa lihat bahwa jawaban Yesus itu sesuai dengan apa yang sudah pernah tertulis di dalam kitab Ulangan. Bisa kita lihat di bab 6 ayat 5. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita lihat tadi jawaban Yesus dengan apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 itu sangat mirip sekali. Mungkin di sini kalau jawaban Yesus segenap akal budimu, kalau di Ulangan disebut dengan segenap kekuatanmu. Saya melihatnya dengan segenap akal budimu, kalau dipadankan dengan segenap kekuatanmu, kira-kira sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Justru kekuatan kita itu ya akal budi kita itu. Jadi kalau dibilang segenap kekuatanmu, ya mestinya pengertiannya juga tidak jauh berbeda dengan segenap akal budimu. Gitu. Lalu selanjutnya jawaban Yesus apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga sama seperti yang tentang mengasihi Allah. Semuanya juga ada tercantum di dalam kitab Taurat, di mana kita bisa jumpai di kitab Imamat 19 ayat 18. Yang bunyinya kurang lebih seperti yang terbaca di sini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, nah disinilah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, kalau kita lihat jawaban dari Yesus ini sungguh tidak keluar dari hukum-hukum Taurat yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi tadi. Ya kan? Pertanyaan tadi, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, semuanya ini ulangan, kitab Ulangan dan kitab Imamat itu kan termasuk juga di dalam kitab Taurat. Kurang lebih seperti itu. Lalu itu hanya sekilas pengetahuan kita saja apakah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi tadi benar-benar berdasarkan hukum Taurat. Ya bisa kita lihat tadi semuanya sudah dari sejak awal sudah tercantum, ada tertulis di dalam kitab Taurat. Kita lanjutkan. Sekarang kita lebih mau mendalami dari bacaan jawaban dari Yesus sendiri. Bagaimana? Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini penggalan dari ayat 39 tadi ya, Matius 22 ayat 39. Bagaimana kita bisa
melaksanakan ini semua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita harus kita pilih-pilih dahulu kepada orang yang kita kenal untuk mengasihinya? Atau apakah kita harus menanyakan dahulu asal-usul orang kepada siapa kita mengasihinya? Atau apakah hanya kepada orang yang seiman saja? Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita harus mengasihi sesama kita? Ya, saya ulangi, haruskah kita memilih-pilih kepada orang yang kita kenal? Oh, karena saya kenal, okelah saya bantu dia, saya mengasihi dia. Karena saya kenal, saya juga nggak enak, gitu kan? Atau sebelum kita membantu mengasihi orang, apakah kita harus menanyakan dulu siapa dia, dari mana dia, gitu? Atau mungkin karena dia sesama Katolik dengan saya, orang yang seiman, saya harus membantunya, menolongnya, mengasihinya. Tapi kita dibantu dari bacaan pertama pada bacaan liturgi hari ini dari kitab Keluaran ayat 22. Kita bisa lihat di sini. Di bacaan pertama Keluaran ayat 22 bab 22 ayat 21 sampai 27. Sangat jelas dikatakan di situ di ayat 21. Janganlah kau tindas atau kau tekan orang-orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya, kita semua orang asing. Orang asing di sini mungkin bisa juga orang yang mungkin tidak satu bangsa atau satu keturunan atau satu tempat tinggal, satu wilayah atau bagaimana. Tapi juga bisa kita pahami orang asing itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak saling mengenal, gitu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama kita? Kita tidak bisa memilih toh. Namanya orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Kalau memang kita mempunyai hati, kita tidak perlu lagi menanyakan asalnya siapa, orangnya yang apa kita kenal atau bagaimana. Ya. Janganlah kau tindas atau kau tekan orang-orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing. Ya, diharapkan kita sama-sama sebagai orang asing juga, mestinya kita juga bisa merasakan bagaimana posisi kita sebagai orang asing. Lalu di ayat-ayat selanjutnya, di dalam bacaan pertama juga sudah dijelaskan di sana bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang, baik orang asing, orang yang tidak kita kenal, mungkin juga orang yang tidak seiman dengan kita. Di dalam bacaan pertama tadi sangat jelas disampaikan bahwa janganlah kita menindas, ya seperti tadi. Lalu ada yang lainnya lagi. Kita tidak bertindak sebagai penagih hutang kepada orang yang berhutang kepada kita. Ya, kita tahu bagaimana kalau kita kenal sekarang seperti debt collector, ya, kita tahu bagaimana seorang debt collector menagihkan hutang kepada debitor. Apa yang dialami oleh debitor? Ya, diteror, ya, ditakut-takuti, diancam. Bahkan ada beberapa yang sampai menjadi korban dari tindakan seorang debt collector.
Nah, di sini ditekankan sikap kita kepada sesama, terlebih kepada orang-orang yang mungkin karena keterpaksaannya dia berhutang kepada kita, kita tidak bertindak sebagai seorang penagih hutang, yang seperti tadi debt collector tadi. Lalu, tidak memakan bunga dari uang yang dipinjamkan. Seumpama kita mempunyai sedikit rezeki, mungkin ada uang lebih yang bisa dipinjamkan. Tentunya orang yang meminjam uang itu juga bukan karena dia mau bersenang-senang dengan uang pinjaman itu, karena keterpaksaan juga dia meminjam uang. Apakah kita merasa sampai hati memungut bunga atau memakan bunga dari uang pinjamannya itu? Kalau kita bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya, dia sudah harus membayar pokok pinjamannya, lalu dia harus juga membayar bunga yang dikenakan kepada pinjaman uang tadi. Lalu dikatakan juga di situ seperti orang yang karena sudah tidak ada apa-apa lagi yang harus dijaminkan untuk dia meminjam sesuatu. Di situ dikisahkan jubahnya dia gadaikan sebagai jaminan untuk pinjamannya. Di sini kita bisa melihat kalau jubah itu kita tahan sebagai jaminan dari pinjaman dia. Sedangkan jubah itu satu-satunya pakaian yang bisa dia pakai, yang mungkin dan pasti dia butuhkan ketika dia tidur. Ya, di malam hari pasti cuacanya cukup dingin. Kalau tidak ada jubah, bagaimana dia bisa tidur? Jadi kita diharapkan bisa lebih memperhatikan kebutuhan esensial, kebutuhan yang sangat pokok, yang sangat dibutuhkan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ya, disitulah kalau kita ditanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita coba berempati, merasakan kalau kita pada posisi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan bantuan, bagaimana rasanya kita kalau kita diperlakukan seperti orang yang menagih hutang, ya, seperti kita kalau sudah susah malah ditindas, ditekan, lalu kita dibebankan dengan bunga-bunga yang tidak masuk akal, yang di luar dari batas-batas kewajaran, atau mungkin hak-hak kita atau kebutuhan pokok kita yang mau nggak mau itu harus ada, tetapi justru itu hilang karena sikap orang yang tidak bisa mempunyai bela rasa kepada kita sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, kembali kita tanyakan, bagaimana Anda bisa mengatakan, aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika Anda tidak mampu mengasihi sesama manusia yang secara kasat mata kelihatan ada di sekitar kita. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan mengasihi Allah? Kenapa bisa begitu? Saya mengutip dari Matius 25 ayat 40 yang bunyinya, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, di sini kan kita bisa lihat sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kalau kita kembali pada
pertanyaan tadi, haruskah kita memilih kepada orang yang kita kenal saja? Secara jujur, kita tidak begitu mengenal dan mungkin juga tidak mengenal kepada orang-orang yang hina yang mungkin ada di sekitar kita. Kita tidak kenal toh? Atau kita sempat-sempatnya untuk menanyakan dia asal-usulnya dia dari mana? Atau menanyakan dia secara ekstrim apa iman dia gitu? Apakah seiman dengan kita? Ya, orang yang paling hina itu yaitu orang-orang yang terasing. Ya, orang-orang yang terasing di sini ya seperti di bacaan kitab Keluaran tadi, orang-orang asing. Ya sebenarnya kita juga dulu pernah sebagai orang asing. Ya kalau dalam Matius 25 ayat 40 ini kan sudah jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu ditujukan mengasihi siapa sebenarnya? Ya. Nah, itu dari jawaban Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita diurut dari belakang sampai ke depan ini. Sebelum kata-kata kalimat ini disampaikan oleh Yesus juga tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Apa sih yang dimaksud seperti ini? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu tadi. Ya, dalam hal mengasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya bilang, saya mengasihi Tuhan hanya dengan ucapan saja. Kalau hanya itu yang kita lakukan, justru akan terlihat bahwa kita ini memang sebenarnya seorang munafik, karena hanya cuma diucapkan saja. Karena belum ada buktinya, atau mungkin tidak ada buktinya. Ucapannya itu sesuai nggak dengan apa yang dilakukannya. Jadi ucapannya itu tidak selaras dengan tindakannya. Bagaimana sepatutnya kita menyatakannya kalau aku mengasihi Allah atau aku mengasihi Tuhan? Ya seperti tadi juga kan di Matius 25 ayat 40, jika engkau melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Ya kalau kita mengasihi orang-orang yang paling hina tadi, sebenarnya kita juga secara tidak langsung kita telah melakukannya, mengasihi juga Allah. Apa yang kita lakukan itu sudah benar? Ya mungkin kita melakukan seperti yang dimaksud di Matius 25 ayat 40 tadi, mengasihi orang yang paling hina tadi, apakah kita sudah melakukan dengan benar? Ya. Benar atau salah, kita tidak bisa lihat secara langsung. Ya. Orang bisa melihatnya dari buah-buah yang dihasilkan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak perlu kita berkoar-koar, oh saya mengasihi Allah, saya mengasihi Allah. Tapi tidak ada buktinya. Bukti yang bisa kita lihat dari buah-buah yang telah dia lakukan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dan teman-temannya ketika berkunjung kepada jemaat di Tesalonika, ya, kita bisa lihat
bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika menginspirasi kita bagaimana menyatakan itu semua. Maksudnya bagaimana kita menyatakan kita mengasihi Allah. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, ini saya salin secara keseluruhan ayat 5 dan saya bold di 5C-nya untuk supaya klop dengan bacaan Injil kita. Saya bacakan secara lengkap. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, saya sedikit memberi catatan seperti tadi yang saya sampaikan. Kami memberitakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, ya kan? Tadi bukan kita hanya berkoar-koar saja, saya mengasihi Allah, saya mengasihi Allah. Ya, di sini juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Bukan disampaikan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, kekuatan Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk bertindak, melakukan sesuatu untuk orang lain. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja ya, di antara kamu oleh karena kamu. Ya, kalau dalam bahasa terjemahan yang lain, mungkin saya buka di Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa sehari-hari, kata-kata oleh karena kamu itu bisa diartikan lain juga oleh sebentar. Itu demi kepentingan kamu. Ya, maksudnya demi kepentingan kamu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-teman itu bukan untuk kepentingan Rasul Paulus dan teman-temannya, tapi untuk kepentingan orang-orang yang ada di Tesalonika tadi. Ya, kita lihat seperti yang kita bisa lebih jelas lagi dilihat di 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saya bold kembali kata-kata, kami tidak usah mengatakan apa-apa. Ini mengisyaratkan bahwa kita tidak perlulah mewartakan atau memberitahu kepada orang-orang saya mengasihi Allah, tapi yang penting tindakan kita, tindakan nyata kita. Dari tindakan nyata kita tadi, seperti tadi, orang bisa melihat buah-buah dari hasil apa yang kita lakukan tadi. Makanya Rasul Paulus berkata, kami tidak usah mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Ya. Sebab mereka sendiri, orang-orang lain yang melihat itu, bisa bercerita bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Ya, mereka melakukannya bukan untuk mereka, untuk kepentingan orang-orang di Tesalonika tadi, dan semuanya demi kemuliaan Allah sendiri. Ya, melayani Allah yang hidup dan yang benar.
Ya, karena dengan kita melayani sesama itu dapat diartikan sesungguhnya kita sudah melayani Allah juga. Karena kita bisa lihat orang-orang yang ada di hadapan kita semua itu adalah gambaran Allah sendiri. Ya, kita diciptakan seturut gambaran Allah. Ya, kalau kita bisa melayani orang-orang yang seturut dengan gambaran Allah, secara otomatis kita juga sudah menyatakan mengasihi Allah di situ. Oke, kita lanjut. Ya, dari paparan tadi sudah kita jelaskan, sudah saya jelaskan bagaimana kita seharusnya mengasihi sesama dan bagaimana kita bisa mengasihi Allah. Ya. Sebagai bahan refleksi kita dalam pertemuan kali ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian merefleksikannya. Seperti kita sudah sampaikan dari awal, tema pertemuan kita adalah hukum yang terutama yang diambil dari Matius 22 ayat 34-40 tadi. Ini dapat kita lihat sebagai pernyataan atau pertanyaan. Ya kan? Isi dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 tadi itu merupakan suatu pernyataan. Atau bisa juga kita mungkin bisa melihatnya sebagai suatu pertanyaan. Pertanyaan kepada kita. Hukum yang terutama itu yang mana gitu kan? Kalau dibaca dari secara keseluruhan dari ayat bab 22 ayat 34 sampai 40 tadi. Hukum yang terutama tadi apakah mengasihi Allah atau mengasihi sesama? Lalu itu menjadi pertanyaan kepada kita. Pertanyaan kedua, refleksi kita kedua, setelah kita memahami bacaan Injil tadi, kita merefleksikan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, apa yang sudah kita lakukan untuk mengimplementasikan perintah atau hukum yang terutama ini, yaitu hukum yang terutama mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, kira-kira coba kita merefleksikan dua hal ini, ya, sebagai pernyataan atau mungkin sebagai pertanyaan untuk diri kita sendiri. Lalu apa yang sudah kita perbuat di dalam situasi sekarang yang kita hadapi bersama? Kita tahu kan, kita sebenarnya kalau mau dengan sungguh-sungguh, kita tidak sulit-sulit banget untuk mencari orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ada orang-orang itu di sekitar kita. Ya. Banyak orang-orang yang usahanya macet, tidak berjalan. Ada orang-orang yang tidak bisa bekerja lagi karena di PHK, sehingga mereka tidak ada penghasilan untuk kebutuhan mereka sehari-hari pun. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Satu hal yang mau saya ajak kepada teman-teman juga untuk merefleksikan sekali lagi
di luar dari jawaban Yesus tadi. Ada hal yang menarik juga di dalam perikop ini, yaitu jawaban Yesus di akhir dari perikop ini, yaitu yang tercantum di ayat 40. Apa sih bunyinya? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa sih yang mau saya sampaikan pada kalimat terakhir ini, di ayat 40 ini? Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini mungkin bisa membantu kita untuk merefleksikan pertanyaan tadi sebagai pernyataan atau pertanyaan. Ya kan? Karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kita kelihatan itu. Jika kita tidak mampu mengasihi sesama manusia yang kelihatan, yang ada di sekitar kita. Lalu, oleh karena itu, Yesus sungguh menekankan bahwa mengasihi sesama manusia adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Ya, mengacu lagi dari Matius 25 ayat 40 tadi. Ya, oleh karena itu Yesus sungguh menekankan bahwa mengasihi sesama manusia adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Kira-kira dari bacaan liturgi hari Minggu tanggal 25 yang akan datang, yang mungkin apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati kita di dalam mengikuti Ekaristi di tanggal 25 hari Minggu yang akan datang. Sehingga kita lebih bisa menghayati sabda-sabda Tuhan mau menyapa apa kepada kita untuk membentuk pribadi kita semakin serupa dengan kehendak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Rosita. Mungkin kita bisa mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, setelah pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang dirasakan atau apa yang bisa didapatkan yang mungkin bisa kita sharingkan bersama untuk memperkaya iman kita. Baik, terima kasih Pak Santoso atas pemaparannya. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, gimana setelah mendengarkan, gimana kita bisa berefleksi pernyataan atau pertanyaan tadi itu yang dikatakan Pak Santoso. Kalau pertanyaan berarti kita bertanya sama diri kita, sudah kita menjalankan kedua hukum itu? Nah, ini boleh, Mike. Maksudnya juga mungkin pertanyaannya, apakah yang terutama itu hanya mengasihi Tuhan saja atau ada yang lain? Atau yang terutama dan utama adalah mengasihi sesama? Atau apakah kedua hukum ini tadi yang disampaikan oleh Yesus, hukum yang pertama dan yang kedua, itu bisa berdiri sendiri, atau justru kedua hukum ini adalah satu kesatuan hukum yang tidak terpisahkan? Begitu.
silakan Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pengalaman mungkin dari hal mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apakah dalam hal mengasihi ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kita bisa pisahkan sendiri-sendiri? Pak San, Ya, Mas. ini ada pertanyaan di chat nih Pak. Ya. Ini yang tadi Bapak bacakan perikop ini bukannya bacaan minggu lalu ya? Ini pertanyaan dari Cindy. Kok ada 1 Tesalonika 1-nya ya katanya? Dari bacaan kedua itu. Oh ya, ini pertanyaan dari Cindy. Ini bukannya bacaan minggu lalu ya katanya. Kok ada 1 tes 1-nya ya? Itu pertanyaannya Cindy. Pak San bisa jelaskan kembali mungkin ya. Oke, sebentar saya coba lihat di... Bacaan pertamanya benar 1 Tesalonika? Bacaan pertama itu Keluaran. Oh ya, ini... Nah, Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Tadi saya sudah ada tampilkan ya. Di bacaan pertama itu di slide kelima ya. Tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu saya ajukan pertanyaan, bagaimana seharusnya kita mengasihi sesama? Ya, di situ kan saya paparkan apakah kita harus menanyakan seseorang, memilih-milih seseorang, atau menanyakan asal-usulnya, atau mungkin kita hanya menolong mengasihi seseorang yang seiman dengan kita. Nah, di sebelahnya saya perjelas lagi maksudnya mengasihi sesama itu seperti apa sih? Itu kita bisa bercermin kepada bacaan pertama. Bacaan pertamanya itu adalah Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Ya, jadi pengertiannya gini Pak. Kalau dari pertanyaan Cindy mungkin saya bisa tangkap, perikop yang Bapak baca itu tadi, itu memang untuk minggu yang akan datang, bukan minggu yang lalu. Dan 1 Tesalonika 1-nya itu mungkin tadi Pak San menjelaskan kali. Jadi memang bukan bacaan, bukan masuk dalam bacaan minggu lalu. Semuanya ini untuk minggu depan. Tapi 1 tes 1-nya itu tadi Pak San menjelaskan. Begitu kali ya kira-kira ya Pak San ya? Ya. Coba saya juga lihat di bacaan minggu lalu itu tanggal berapa ya? 19 ya? 18. Minggu lalu 18. Ya. Memang saya bacakan, tadi saya sampaikan maksudnya supaya sedikit lebih jelas, sebenarnya bacaan kedua hari Minggu tanggal 25 ini berawal dari 1 Tesalonika 1 ayat 5c. Kalau minggu kemarin itu 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Ya, 5a. Jadi saya makanya tadi di dalam teks di slide saya itu tulisannya saya buramkan. Ya, mungkin coba saya bisa tampil ulang ya. Coba mana ini? Nah, di sini. Ya. Memang bacaan keduanya itu adalah 1 Tesalonika 1 ayat 5c sampai 10. Nah, saya kutip 1 Tesalonika 1 ayat 5 secara keseluruhan, maksudnya ABC mungkin di sini. Nah, di sini kan kita terlihat teksnya saya memang sengaja saya buramkan supaya jangan sampai salah tangkap bahwa bacaan keduanya kok sama seperti
bacaan minggu kemarin gitu. Ya, yang ditekankan justru yang saya bold, yang warna biru sini. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ini yang saya tekankan di sini. Tapi maksudnya saya mau menekankan ada sedikit kata-kata yang bisa meneguhkan kita bahwa di dalam hal menyatakan saya atau kita mengasihi Allah tidak cukup hanya dengan kata-kata saja. Di sini kan terlihat sini. Makanya saya mau menunjukkan sedikit bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Artinya ada tindak lanjutnya. Begitu. Kira-kira itu ya, Bu. Bu siapa? Cindy, Pak. Bu Cindy ya. Cindy, oke, dia Ya. sudah chat lagi. Oh, dia sudah ngerti katanya. Oke, ya. Ya, salah ngerti rupanya. Baik, Cindy salah mengerti. Ya, apa-apa, Saya terima baca kasih. juga ada tanggapan dari Pak Irwan Handoyo. Ya. Mungkin Pak Irwan bisa langsung bicara, Pak? Silakan Pak Irwan. Ya, selamat malam Pak Santoso. Ya, malam Pak Irwan. Ya, enggak, saya punya pendapat. Yang utama adalah kita mengasihi Tuhan ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mestinya ya akan berbuah kita mengasihi sesama. Kira-kira pendapat itu benar nggak ya Pak Santos? Kembali lagi ini sebagai refleksi ya Pak Irwan. Sebenarnya refleksi ini kita tidak bisa bilang mana yang lebih benar atau mana yang seperti apa yang benar atau seperti apa yang salah, karena refleksi itu menyangkut juga pengalaman-pengalaman kita ya Pak Irwan. Tapi di dalam hal ini mau ditekankan seperti tadi, seperti kalau saya mau bilang sebagai konklusi bahwa bagaimanapun kita tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kita bisa lihat jika kita tidak bisa mengasihi sesama. Ya. Oleh karena itu Yesus sungguh-sungguh menekankan bahwa mengasihi sesama manusia adalah perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Nah, seperti tadi pertanyaan kita itu pernyataan atau pertanyaan. Kembali lagi kepada refleksi kita masing-masing. Apakah kita hanya berpegang pada hal mengasihi Allah saja? Atau dengan kita mengasihi Allah, otomatis kita bisa mengasihi sesama. Maksud gitu Pak Irwan? Syukur-syukur kalau memang bisa begitu ya Pak Irwan. Boleh bisa saya tambahkan barangkali ya? Ya, silakan. Kalau saya menyangkap perikop ini ya, lebih kepada mengasihi. Jadi kita tidak lagi berpikiran itu mengasihi Tuhan, yang mana terlebih dahulu, mengasihi Tuhan dulu atau mengasihi manusia dahulu. Jadi kita lebih bertitik tolak dengan kata mengasihi. Mengasihi itu menurut saya juga mengandung satu konsekuensi. Karena ini kan Yesus yang berbicara ya, kalau sebelumnya mungkin ajaran para nabi kita sudah kenal juga, Yesus mengulang ini sebenarnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, itu ajaran para nabi sebelumnya. Yang disebut juga yang mungkin kita kenal juga dengan dua jalan. Nah, Yesus menekankan di sini, kalau saya melihat lebih pada kata mengasihinya. Jadi kita tidak lagi main hitung-hitungan siapa lagi yang pertama kita kasihi, apakah Tuhan dahulu, apakah manusia dahulu, atau kedua-duanya. Karena mengasihi itu satu panggilan. Kalau saya menanggapinya, saya mungkin ini satu pernyataan, buat saya juga ini satu pernyataan Tuhan, bahwa kita mengasihi itu adalah satu panggilan. Panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Jadi panggilan itu pasti mengandung konsekuensi. Panggilan itu mengandung resiko. Resikonya apa?
resikonya ya berkorban, merelakan waktu. Kalau umumnya kita kan nggak punya waktu gitu ya kan, nggak punya waktu, terlalu sibuk urusan-urusan yang lain, urusan cari uang, urusan usaha segala macam. Tapi begitu waktu untuk Tuhan, kita bilang kita tidak ada waktu. Di samping konsekuensi, kalau kita sudah mempunyai satu konsekuensi, kita pasti sudah punya juga satu ukuran-ukuran. Kalau kita merasa terpanggil, ini konsekuensi saya dari panggilan saya, kita pasti punya ukuran-ukuran mengukur diri kita sendiri. Apakah kita layak, apakah kita pantas gitu. Dan itu menurut saya ukuran-ukuran kita itu menjadi sikap kita juga terhadap orang lain gitu. Jadi ukuran kita menilai diri kita, bagaimana sikap kita terhadap orang lain, itu juga menjadi panggilan bagaimana kita mengasihi Tuhan melalui orang lain. Karena Tuhan itu kan sesuatu yang tadi Pasan sudah bilang kan tidak kelihatan. Ya. Dan yang nampak kelihatan itu kan orang lain gitu, sesama kita. Ya, bagaimana kita bisa mencintai yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan justru kita terabaikan. Jadi disinilah yang kita lihat gitu. Yang kelihatan oleh kita itulah wujud Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Tuhan memang sudah mengatakan dia tuh terlihat melalui orang-orang yang menderita. Orang-orang yang nampaknya membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang yang sangat terbuang, orang-orang yang tersisihkan, dan itulah di situ Tuhan ada. Jadi kita, ya itu satu refleksi juga buat saya. Di samping itu pernyataan Tuhan, panggilan kita sebagai pengikut Yesus, sekaligus juga saya merefleksikan diri, saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah benar saya benar-benar mencintai Tuhan? Karena itu, mencintai Tuhan itu mengandung konsekuensi. Bukan cuma sekedar kita bilang saya mencintai Tuhan, tadi Pasan sudah bicara berkali-kali mengulang-ulang, tapi itu mengandung satu langkah gitu, satu hal-hal yang praktis yang kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita terhadap orang lain yang kelihatan, dan itu kan ada di lingkungan kita, yaitu sesama kita. Sekarang juga kita bisa melihat apa yang menjadi ciri kalau kita mengasihi Tuhan. Nah ini begitu banyak orang mengatakan saya mengasihi Tuhan. Dia rajin berdoa, dia pergi ke gereja, rajin mengikuti misa, atau dia ikut pelayanan, bakso, segala macam. Tapi apakah itu satu ukuran? Dan itu sebenarnya kita yang merefleksikan diri sendiri, kita yang menentukan satu ukuran untuk diri kita sendiri. Ciri-cirinya memang bisa terlihat. Kalau menurut saya itu kita sendiri bisa melihat, bisa mengukur diri kita sendiri, apakah benar-benar saya ini mencintai Tuhan. Bukan cuma sekedar saya cinta Tuhan loh, saya rajin ke gereja loh, saya rutin berdoa loh, kalau perlu rosario saya nggak boleh diganti, yang jam 8 malam ya jam 8 malam terus. Nggak bisa karena ada sesuatu, saya berpindah ke yang ke jam 6 sore atau yang ke jam 7 sore, tapi saya rutin. Saya mau tetap jam 8. Nah, itu ukuran-ukuran yang semacam itu kita sendiri yang bisa mengukur. Kita nggak bisa menjadi satu patokan gitu. Kita selalu mengatakan seperti itu. Seperti begini, saya menggambarkannya seperti ini. Kalau kita mencintai orang lain pada saat mungkin Bapak Ibu bisa ingat waktu pada saat dulu jatuh cinta, bertemu dengan pasangan, suami atau istri, begitu kita mencintai orang lain, kita menganggap apa yang tadinya kurang bagus, mungkin kurang indah, rasanya kok kita melihatnya itu selalu jadi positif. Jadi bagus, kita memaklumi, oh iya, ini karena rasa cinta kita gitu. Kita mau berkorban buat dia, kita mau kita mau bergaul akrab, berkomunikasi akrab dengan dia, selalu membina hubungan kita semakin lama semakin dekat. Itu saya mengukurnya dari cara-cara seperti itu. Apakah saya sudah mencintai Tuhan atau kadar cinta saya sama Tuhan sebagaimana? Yaitu kembali saya mengimaninya itu sebagai satu panggilan sebagai pengikut
Kristus. Kira-kira seperti itu ya Pak San? Ya, baik. Terima kasih Ibu Hyani. Sungguh meneguhkan dan melengkapi apa yang sudah kita sama-sama dengarkan tadinya. Tapi menurut saya, Ya, kalau silakan. kita mencintai Tuhan, pasti mestinya nih kalau yang benar, pasti kita juga mencintai sesama. Itu yang pertanyaan Pak Irwan di situ kan Pak Irwan. Kalau kita bilang mencintai Tuhan, tapi kita berantem sama orang kiri, sama orang kanan, tangga nyinyir, itu bukan mencintai Tuhan loh menurut saya. Kalau kita udah mencintai Tuhan, kita ada kerendahan hati, kita sabar, diapakan orang pun kita bisa menerima, itu udah otomatis. Tapi kalau bilang, oh saya cinta sama Tuhan loh, seperti Hyani tadi bilang, Rosario tidak pernah tidak pernah telat. Kalau telat itu nggak aci katanya. Tapi ya tugas dia lalaikan, itu juga kita boleh bertanya apakah itu kita mencintai Tuhan. Jadi satu paket, bukan dibalik. Kita kan kalau tadi firmannya kan Tuhan aja, Tuhan nggak kelihatan. Gimana kita bisa cinta Tuhan kalau kita tidak cinta sesama? Tapi coba kita berpikir secara balik. Apakah kita sudah mencintai Tuhan kalau kita nyinyir sama orang? Kita menghakimi orang. Karena kalau kita sudah dalam Tuhan, kita punya kehidupan relasi sudah bagus dengan Tuhan, pasti kita bisa menerima kekurangan orang, tidak menghakimi orang. Jangan lupa Rosario sampai jungkir balik, kalau tetap habis Rosario marah, itu belum berhasil loh kita. Menurut saya begitu. Boleh saya nambah, Bu? Pak Santoso. Silakan Pak Toto ya. Ya, tadi Pak Santoso ngomong panjang lebar kan tentang hukum yang ilahi, yang hubungan dengan Allah. Aha. Saya mau nambahi hukum yang moral. Hukum moral yang sehari-hari yang Yesus ajarin juga. Yesus ajarin itu ada di Matius 16 bab 16 ayat 26 yang bunyinya 16:26 ya. Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti jawabnya? Itu di hukum gereja itu ada juga di kanon nomor 1752 yang bunyinya Salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum yang nomor 1. Itu hukum gereja. Ya, dalam sehari-hari yang contohnya yang kita hadapi, ini enggak ngomong yang ilahi-ilahi, kita yang ngomong tentang manusia. Contohnya yang kecil aja ya, tentang aborsi misalnya. Aborsi itu pembunuhan. Ya, itu janin kan, udah jadi janin dipaksa dibunuh, dikeluarin. Nah, siapa yang berdosa di situ? Si ibunya, terutama ibunya. Dosanya dosa berat, dosa yang hukumannya ekskomunikasi. Lalu dokter yang melaksanakan. Lalu suster yang membantu dokter itu untuk aborsi. Lalu juga si suaminya yang setuju. Lalu mungkin juga kita, kalau kita tahu bahwa orang itu mau aborsi, tapi kita diam aja, kita ikut dosa. Ya. Paling enggak minimal kita kasih tahu, jangan loh kalau bisa. Itu hidup loh, ciptaan Tuhan. Itu tentang aborsi. 1. Lalu yang sehari-hari yang kita hadapi, yang sering-sering kita lihat, antara lain yaitu bayi tabung. Bayi tabung itu kan pembuahan di luar kandungan dulu, yang baru berumur 3-4 hari sampai 7 hari lah. Lalu dipilih kan, itu kan pertemuan sel sperma dengan apa? Sel telur. Sel telur. Ya. Itu misalnya jadinya 6. Kan ditanya, dipilih kan mau berapa? Kalau mau 2 ya pilih 2, yang lain dikemanain ya dibuang, dibunuh. Itu kan udah hidup.
itu barang hidup, namanya fetus. Yang masih berumur seminggu itu namanya fetus. Itu juga termasuk dosa berat. Dan banyak orang Katolik yang melakukan. Yang saya tahu, ya nggak usah nyebut namanya. Orang prodiakon aja saya kasih tahu masih ketawa-tawa, nggak merasa berdosa. Tetap bagi komuni, tetap komuni. Padahal saya udah ngomong, itu nggak boleh loh, itu dosa. Bagi saya kan saya udah memperingatkan. Jadi saya bisa lepas dari dosa itu. Lalu contoh satu lagi yang sehari-hari ya. Misalnya eutanasia. Itu kan juga pembunuhan kan. Eutanasia itu bisa eutanasia yang aktif. Artinya ya aktif tahu ya. Aktif setuju untuk dibunuh ya. Tapi juga bisa yang pasif. Eutanasia pasif. Misalnya ya ada orang nih udah sakit-sakitan yang harusnya diberi obat. Tapi biarin aja nggak kasih obat, biar mati. Itu eutanasia pasif. Itu berdosa loh. Itu hukum moral loh. Itu sangat-sangat berdosa. Itu hukum moral yang Yesus katakan itu. Itu di Kanon 1752 jelas dikatakan keselamatan jiwa adalah hukum yang nomor 1. Ini tentang hukum moral. Kalau yang Pak Santoso kan panjang lebar tadi tentang hukum ilahi. Tentang ilahi, tentang hubungan dengan Allah. Sekarang hubungan manusia antara ya sesama manusia lah. Terima kasih, saya cuma nambah itu aja. Baik. Terima kasih Pak Toto. Ya, sudah melengkapi kita semua juga ya. Pasan, saya ada pernyataan ini dari Cindy ya. Ya. Barangkali Cindy bisa langsung buka sendiri, mic-nya bicara langsung. Cindy? Iya, Bu. Ya. Silakan langsung Bu. Coba. Bergema nggak ya? Enggak kok. Bagus. Jelas, ya. Suaranya jelas. Oke. Bagi saya ini pernyataan karena gimana ya? Ini kan memberitahukan gitu kepada saya dan cukup mengingatkan saya juga tentang perihal mengasihi gitu. Jadi sedikit nekanin pada saya lah untuk menjadi peringatan gitu bagi saya, Pak. Iya. Oke, ya. Kalau yang ngomong ini berdampingan atau terpisah, satu hukum dengan hukum yang lainnya antara Tuhan dan sesama, kalau bagi saya sekarang ya berdampingan, tapi dulu tidak. Gitu. Begitu ya. Karena ada ayat kayak gini, saya lupa di kitab Injil mana, pasal berapa dan ayat berapa. Kalau memang seorang meninggalkan ayah dan ibunya, dia mengasihi aku. Lupa itu susunannya gimana. Jadi saya anggapnya ya jika engkau mengasihi aku, ya engkau harus meninggalkan ayahmu, ibumu begitu kan. Iya, betul. Itu jadi seperti saya tuh dulu ngerasa berarti kan kalau saya mengasihi Tuhan, kadang-kadang saya harus meninggalkan sama saya. Jadi mengasihi sama tuh seperti tidak selalu mengasihi Tuhan gitu. Nah, ya mungkin oke. Itu aja Ibu Cindy. Yang kedua ya itu untuk yang nomor pertama ya itu aja. Kalau ini lanjut nomor 2 atau nomor 1 dulu bahas, Pak? Boleh, nomor 2 apa itu? Kalau nomor 2 saya sudah mengaplikasikan atau enggak ya saya sudah. Terus aplikasinya saya
Jadi saya itu di tengah pandemi ini dulu saya ini di keluarga saya apa ya. Mm-mm. Jadi saya tuh bukan belum menikah. Saya juga seorang anak dari kedua orang tua saya. Mm-mm. Terus saya dulu waktu sebelum pandemi itu kalau sebagai anak saya itu mendapatkan yang namanya uang saku atau uang jajan gitu. Ya. Jadi dulu saya selalu dapat itu, tapi sekarang karena pandemi dan usaha mama saya juga sempat tokonya tutup berapa bulan waktu pertama kali corona Mm-mm. dan itu pengeluaran terus berjalan, itu jadi saya akhirnya ngelihat keadaan juga akhirnya sudahlah saya relain aja uang saya itu untuk Mm. operasional keluarga saya gitu kan. Mm-mm. Apalagi adik saya itu masih kuliah, ya bukan kuliah sih. Kalau orang ekonomi ngomongnya magang, kalau orang dokter itu ngomongnya koas. Nah, adik Oke. saya itu koas. Jadi masih butuh biaya banyak. Jadi saya akhirnya sebagai tindakan saya mengasihi saat itu, ya saya merelakan aja lah. Ya udahlah biar buat pengeluaran operasional sama buat adik saya aja. Itu yang pertama. Kedua, saya biasanya suka makan enak, Pak. Kalau waktu saya kan masih ada tong saku. Ya, Ya. makanan makan di luar gitu lah ya, biasa anak muda. Ya. Dan saya juga suka banget makan-makan di luar ketemu sama orang-orang gitu kan. Tapi ya karena saya pandemi, saya dulu yang agak anti, bukan anti ya, agak agak kurang gitu ya, menikmati masakan rumah gitu. Jadi gimana ya, sejak pandemi ini tuh, ayo udahlah pengiritan, makanlah apa adanya. Yang saya dulu agak nggak mau makan itu, ya sekarang mau nggak mau makan itu gitu. Saya dulu maunya makan ini ya, sekarang akhirnya saya agak menyampingkan itu dan mulai apa ya, belajar kayak menikmati apa yang disediakan gitu loh. Jadi kayak merelakan keinginan saya untuk ya makan apa yang saya mau gitu Pak, gitu. Oke, ya. Saya sudah menangkap maksud dari Ibu Cindy. Ya. Ya, Oke. Itu saja ya Bu Cindy. iya Pak, itu aja Pak. Oke, coba saya coba sedikit menanggapi ya. Dan tanggapan saya juga bukan sesuatu hal yang mutlak ya. Mungkin kita harus juga sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing. Seperti yang disampaikan Cindy pertama tadi tentang mengasihi Allah, kan tadi dibilang jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus meninggalkan ayahmu dan ibumu dan mungkin keluargamu gitu kan. Kembali lagi kita harus juga memahami konteks dari ayat itu ya. Konteks di dalam hal ayat yang Bu Cindy sampaikan tadi itu mungkin ditekankan bagaimana semestinya kita menyatakan kasih kita kepada Allah itu harusnya maksudnya harus total gitu. Bukan setengah-setengah kita di samping mengasihi Allah tapi kita masih mikirkan yang lain gitu kan. Jadi dalam hal ini seolah-olah kita menduakan Allah. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh Allah sendiri. Jadi bukan berarti kita dianjurkan untuk meninggalkan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, lalu kita tidak peduli dengan mereka, bukan itu maksudnya sih. Ya, tapi kita lihat konteks dari perikop itu tadi. Lalu yang
tentang kedua tadi Bu Cindy bilang, ya selama ini Bu Cindy sudah coba menerapkan mengasihi sesama, terutama kepada saudara-saudara Ibu Cindy sendiri, ya. Yaitu konsekuensi kita mengasihi, ya ada sesuatu konsekuensi harus kita tanggung. Ya seperti tadi Rasul Paulus di ayat 1 Tesalonika 1 ayat 5c tadi kan, dia melakukan itu bukan untuk dia sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di Tesalonika itu. Dan apa yang dia alami, apa yang mereka Rasul Paulus perjuangkan untuk kebaikan orang-orang di Tesalonika, ada sesuatu yang ditanggung oleh Rasul Paulus, gitu kan? Nah demikian juga kalau Bu Cindy menyatakan mengasihi seseorang, ya memang dalam hal mengasihi ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu kita juga harus berani berkorban, mengorbankan keinginan-keinginan kita, kenikmatan-kenikmatan kita. Di situ sih yang bisa saya tambahkan. Semoga menguatkan Ibu Cindy. Ya, Pak, sangat menguatkan, Pak. Ya, bisa saya ini sedikit ya buat Ya. Cindy ya. Nampaknya kalau saya lihat Cindy sudah melakukan satu tanda-tanda yang terlihat bahwa ia mencintai Tuhan. Karena mencintai itu kembali tadi saya bilang menuntut satu konsekuensi. Dan itu menuntut juga tanda yang terlihat. Bagaimana kita melakukan perbuatan yang terlihat nyata melalui orang lain. Dan Cindy sudah melakukan seperti tadi dia bilang, dia sudah yang tadinya makan di luar, mungkin boros uang, sekarang dia makan di rumah. Dia yang tadinya dapat uang jajan, sekarang dia merelakan uang jajannya untuk kepentingan adiknya, ya yang lain. Itu saya melihatnya itu sebagai satu bukti tanda nyata gitu kalau dia mencintai Tuhan. Mungkin kalau secara keseluruhan saya juga nggak bisa terlalu menghakimi ya, tapi ya kembali saya bilang mencintai itu menuntut satu tanda. Jadi kita tidak bisa hanya berkata saya mencintai engkau, atau suami mengatakan kepada kita aku mencintaimu, atau kita mengatakan kepada suami aku mencintaimu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kalau kita mencintai pasangan kita, kita mencintai saudara kita atau siapapun, kita rela melakukan apapun bagi orang lain. Kita rela mengurangi uang jajan kita atau mungkin kita tidak dapat uang jajan lagi. Kita rela yang tadinya makan di luar jadi makan di rumah. Itu bukti, kalau menurut saya itu bukti. Ya mungkin semua orang pada masa-masa sekarang, masa pandemi ini, yang sebagian orang bilang ini zaman susah, tapi bagi sebagian orang ini masa kita merefleksikan diri, masa kita untuk hidup kembali, kita menjadi manusia yang transformatif, jadi merubah segala sesuatu kebiasaan. Dan mungkin juga ini cara Tuhan untuk membentuk kita mewujudkan cinta kita kepada Dia. Barangkali itu yang saya bisa bagi. Boleh saya tambahkan, Pak San? Ya, silakan Pak Paulus. Kalau dari bacaan minggu ini, saya melihat gereja mengajak pada perbuatan kita untuk menyadari melalui bacaan Matius ini. Orang Farisi itu adalah orang yang sangat taat, amat sangat taat. Mereka menyatakan cintanya kepada Tuhan melalui ketaatannya. Ketaatan akan membina menuruti hukum-hukum Allah. Namun, seringkali orang Farisi tidak pandang bulu. Pokoknya aturan adalah aturan. Harus dilaksanakan. Dalam bacaan ini kita melihat
Saduki dan Farisi itu mereka saingan, mau ngerjain Yesus. Nah, sekarang Sadukinya keok, Farisinya mau nambahin. Nah, hukum yang utama apa? Nah, 10 perintah Allah, bukan? Maksudnya memancing ke sana. Tapi dia melihat bahwa sebagai pemegang pelaksana ketaatan hukum itu sangat penting. Kalau cinta Allah, dia mesti taat. Mereka nggak peduli akan banyak hal, yang penting pokoknya taat. Orang Farisi, orang Israel, itu hingga sekarang memegang teguh aturan-aturan hukum Taurat. Seumpama hukum Sabat, di mana tidak bisa menyalakan api. Hingga saat ini, orang Israel mentaati itu. Namun, orang Israel bisa merokok. Nggak perlu nyalain api. Dia tinggal ke taman, cari orang, suruh nyalain korek apinya. Jadi mereka mengakali. Taat yang seperti itu percuma. Seperti tadi Bu Yani menyinggung kalau rosario kita harus taat. Nah, kita kadang-kadang terjebak dalam aturan-aturan yang harus utama. Mana yang utama? Keutamaannya ya. Iya. Sebagai manusia kadang-kadang kita harus utama begini. Kalau kita sudah cinta Allah, kita harus utamanya begini. Tapi yang diajarkan Yesus, yang utama itu apa? Kasih. Dalam kasih itu ada pergulatan, pergumulan. Tapi apa yang dibangun dari kasih itu adalah kesadaran. Mencintai Allah bukan karena hukum-hukumnya. Bukan karena aturannya. Aturan perlu. Namun hati. Kasih itu dari passionnya kita. Tadi Bu Yani juga mengingatkan bagaimana waktu kita lagi jatuh cinta. Konsekuensi ada. Duit nggak punya, tapi harus traktir pacarnya. Misalnya demikian. Tapi berdasarkan kesadaran. Ya sudah. Jadi kita membangun, diajak sama Yesus apa? Membangun kesadaran. Bahwa hukum-hukum itu semua akarnya adalah dari kasih. Demikian pula kalau kita menerapkan kasih itu, kita diingatkan dalam bacaan pertama, kita jangan maksa. Ya. Jangan terus kalau misalnya orang asing itu orang Israel harus nurutin hukum Israel. Harus begini, harus begitu. Harus rosario sudah jam 8. Telat dikit, nggak boleh. Kita kadang-kadang terjebak di dalam itu. Nah, dalam bacaan kedua, kita diajarkan, Paulus itu sudah dengar kabar-kabar orang Tesalonika. Dari apa? Dari perbuatannya. Orang Kristen perdana terkenal akan perbuatan kasihnya. Kemana-mana sehingga akhirnya orang mengikut Yesus dari perbuatan kasih. Tentu ada pergumulannya. Bahwa kita nanti kadang-kadang lupa, jadi berantem. Tapi kalau namanya kasih, iya salah. Nah, mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan harus dimulai dari diri sendiri. Akan kesadaran kita diajak sama Matius. Bukan jadi seperti orang Farisi yang memelihara. Harus begini, harus begitu, harus begini. No. Tapi dari kesadaran. Aturan tetap perlu. Namun, semua itu dilandasi dengan kasih. Itulah yang saya kira kita diajak dalam bacaan minggu ini oleh gereja. Bahwa kita bisa dilihat dari apanya
sebagai orang Katolik. Kita tadi dengar, tadi ada Ibu Cindy ya kalau nggak salah, mengalami pergulatan dalam masa COVID ini. Namanya cinta kasih. Dia nggak memperlihatkan lagi konsekuensinya, tapi karena kasihnya terhadap adik-adiknya, ya udah saya yang ngalah. Cinta kasih memang ada konsekuensi, tapi cinta kasih berdasarkan panggilan di hati. Itu yang diajak oleh Matius melalui perkataan Yesus, bahwa landasan dari utamanya semua itu, hukum para nabi-nabi, adalah kasih, bukan pada aturan-aturan. Tadi kita juga ada dengar ada aturan hukum ini harus dosa, apakah ini dosa, itu hukum yang lain. Tapi hukum yang utama adalah panggilan. Kalau kita kasih terhadap misalnya pasangan, pacar, suami, istri, kita akan melakukan sesuatu perbuatan yang tanggung jawab. Karena apa? Dari kesadaran. Itu yang diajak sama Yesus. Bahwa semua hukum-hukum itu landasannya satu. Kasih itu. Jadi bacaan minggu ini mengajak kita kepada kesadaran diri sendiri, panggilan sebagai murid Yesus. Apakah kita terjebak dalam suatu aturan-aturan yang memang perlu, tapi kadang-kadang kita melupakan esensinya. Kita memaksakan, oh harus begini. Ya kadang-kadang kalau misalnya mau rosario telat-telat dikit, oke lah, gitu loh. Nggak perlu terus marah-marah, oh nggak bisa ini nanti yang di atas nggak terima doa kita. Nggak juga, gitu. Jadi kita ribut sama tetangga, kita kadang-kadang lupa, kita berantem sama tetangga. Jangan kan gitu. Kita keluar dari gereja aja kita masih ingat. Di lapangan parkir kadang-kadang kita berantem. Oh iya ya, gara-gara antrian mobil. Kita selalu dalam pergulatan. Tapi kalau kita ada cinta kasih, itu akan menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali. Oh, mana yang penting? Sebagaimana kita mencintai orang tua, kekasih, pasangan, demikian pula kita bisa menerapkan itu kepada sesama. Sehingga itu menjadi perwujudan cinta kasih kita kepada Allah. Tambahan dari saya demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Waduh. Komplit udah. Jadi bagaimana kita membangun kesadaran kita ya tentang apa itu kasih gitu kan. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih juga Bu Cindy. Sama-sama. Bu Yani yang sudah menambahkan. Bu Rosita, bagaimana? Ya, sepertinya seru ya, tambah seru ya. Tapi itu juga yang membuat kita harus berpisah ya. Saya mau kasih pengumuman, minggu depan ada pengajaran dari Romo, moderator KKS, Romo Tunjung, Petrus Tunjung Kesuma. Silakan ya Bapak Ibu hadir kembali, ajak teman-temannya, dan ingat, kita selalu ada acara, KKS selalu ada acara setiap Rabu. Tolong share ke teman-teman diajak, karena apalagi di saat seperti ini ya, pandemi yang berkepanjangan, yang belum tahu kapan selesainya, kita berkumpul, mendengarkan sharing, mendengarkan firman, itu salah satu yang membuat relasi kita itu tetap ada dengan Yesus sendiri. Itu yang saya rasakan. Dan kita berterima kasih sekali dengan dukungan Bapak Ibu, baik di lingkungan maupun yang di luar paroki, kalau bisa tetap mendukung program-program KKS Kelapa Gading. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak San sudah menjadi pemandu luar biasa. Dan terima kasih juga yang sudah sharing, membuat kita merasakan bahwa sharing itu saling menguatkan. Itu ya.
Bu Cindy. Ya, dengan sharing ini jadi pertemuan kita terasa hidup gitu ya. Ya, Bu Cindy itu sepertinya masih sangat muda ya. Boleh welcome ya kalau mau melayani. Kita di KKS juga perlu anak muda yang berani seperti Bu Cindy, berani sharing gitu. Ya nggak, Pak San? Kan belajar kasih. Ya, boleh datang hadir terus di acara kita ya. Maksud saya tuh tiap Rabu gitu loh. Ajak teman-temannya, ajak Belum ikut KPKS saya, Bu. Welcome. Belum ikut KPKS. Gimana mau ngajar, Bu? Apa nggak apa-apa kalau ngajar gitu kalau belum ikut KPKS? Oh, bukan, maksud saya hadir tiap kali di acara dalam kegiatan. Kehadiran Cindy itu ya menyemarakkan kita punya pertemuan ini. Nanti belum tentu sebenarnya kita itu di KKS tidak juga harus selalu KPKS. Tapi kenapa selama ini kita punya standar? Karena supaya jangan sampai kita semua juga belajar nih ya, kita semua di sini belajar, nggak ada yang mana yang lebih, nggak ada yang salah, mewartakan firman Tuhan itu nggak ada yang salah, cuman kita melangkah yang menghidupkan ini semua karya Tuhan, Tuhan yang menggenapi semua. Kadang-kadang seperti Pak San coba tanya, dia mau membawakan grogi, pastilah kita ada groginya. Kita kan bukannya ahli kitab suci seperti Romo-Romo gitu ya. Tapi begitu kita melangkah, kita mulai berani melangkah, kita percaya sekali Roh Kudus yang hadir berbicara. Ya nggak, Pak San? Betul ya. Jadi jangan salah bahwa selama ini orang pikir harus lulus KPKS baru boleh jadi KKS. Bukan itu juga. Tapi kita lebih hati-hati karena kita ada standarnya, karena nanti kita diprotes kalau orang yang nggak ada standarnya itu terus membawakannya seperti, maaf ya, seperti orang seperti bukan Katolik gitu. Jadi kenapa KKS itu kan kerasulan kitab suci Katolik, kita di Katolik gitu. Itu aja. Jadi kita ada standarnya cuma ke situ. Tapi banyak kok umat-umat kita yang mungkin sibuk, tidak bisa 3 tahun di KPKS, tapi mereka mau banyak belajar, otodidak, atau apalagi sekarang melalui YouTube, pengajaran macam-macam, mungkin lebih berkembang imannya, pengetahuannya, dan segalanya dibanding orang yang lulusan KPKS. Ya nggak, Pak San? Ya kan? Jadi welcome. Pertama, mahal banget di KPKS. Cindy, pertama mungkin hadir dulu di acara KKS tiap Jumat gitu ya, tiap Rabu, maaf. Tiap hari Rabu. Gitu ya. Jadi kita udah mau jam 9 nih, kita tutup ya. Sebelum foto bersama kita foto ya. Untuk kita punya arsip ya. Oke ya. Yang penting bergabung dulu. Bergabung ya. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita selesaikan acara, mari kita foto bersama. Kita akan foto sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih. Terima kasih, Pion. Terima kasih. Kita tutup dengan doa ya. Pasan, boleh tutup dengan doa? Ya, baik. Sebelum kita tutup dengan doa, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim KKS yang sudah memberi dukungan kepada saya, yang mempercayakan saya membawakan acara Sumur Yakub pada malam hari ini. Terima kasih juga saya bisa ada keberanian juga membawakan ini karena juga ada dukungan dan bekal juga dari apa yang saya dapat di kelompok Amos Journey. Ya, sungguh Amos Journey ini juga sangat membantu saya di dalam
memahami firman-firman Tuhan lebih baik lagi. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di dalam pertemuan Sumur Yakub ini, yang memberi saya semangat karena kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di setiap hari Rabu. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita satukan hati dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, berkat penyertaan-Mu, pertemuan Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, sapaan-Mu yang kami dalami malam ini boleh menjadikan kami seperti yang Engkau kehendaki, yang lebih memahami hukum yang terutama. Jadikanlah kami semua menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, terlebih di masa-masa yang sulit ini. Mampukan kami semua mewujudkan iman kami dalam mengasihi Engkau dengan tindakan nyata dalam mengasihi sesama. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini dan izinkan kami beristirahat pada tidur malam nanti, selalu dalam pemeliharaan-Mu, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami keesokan hari dengan semangat baru. Ini semua kami unjukkan hanya kepadamu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, Amin. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi, memelihara, dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.